Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali berjumpa mengkaji salah satu kitab yang membahas tentang hadis-hadis akhlak di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan kita materi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, karena 1 tahun yang lalu, bulan apa ya, November atau awal Desember, pernah meminjam buku beberapa dari antum. Ini ingin anak kembalikan ya, bagi yang mengumpulkan. Ahmad Syamil kelas 7C. Masya Allah, barakallahu fiik. Terus Ja'far Abdullah 10A. Sudah anak baca semua ya, Pak. Catatannya Masya Allah bagus-bagus. Barakallahu fiik. Zaki, saya ada di Zaki. Ana Zaki. Zaki siapa ini? Zaki. Lakah ada. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Zaki. Suma di mana ada? Punya siapa ini, Pak? Gak ada namanya. Siapa yang merasa ini? Gak ada namanya. Punya siapa? Antum lupa sama buku antum? Ada yang gininya? Ya dan nanti ya. Terus HM Irfan. Siapa ini HM Irfan? Anta? Masya Allah, barakallahu fiik. Sisa ini ya. Yang sisa ini Ana ingin kembalikan dan Ana ingin memberikan apresiasi buat yang ini. Tolong ambilkan ini, Bang. Masya Allah. Ini yang lengkap. 3 orang yang lengkap. Baik. Urutan yang ketiga ya. Yang ketiga dulu ini. Langsung saja ya karena waktunya terbatas. Siapa ini? Hofar Nazril kelas 7C. Anda? Masya Allah. Anak kasih ini syaratnya jangan dibuka sampai selesai sholat isya. Ya, kalau dibuka batal. Ya. Zadakallahu ilman nafi'an.
Nggak boleh dibuka ya. Kalau dibuka batal. Kemudian yang kedua ini Yusuf Al-Asari. Syaratnya sama, nggak boleh dibuka. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Yang terakhir ini, masya Allah, Faras Hazim As-Sandi. Tulisannya masya Allah rapi sekali ini. Antum diulang lagi nulisnya? Atau memang langsung rapi kayak gini? Masya Allah. Jazakallahu ilman nafi'an. Afan, barakallahu fikum. Ana ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu antum, tulisan antum. Dan ana harap bagi teman-teman yang tidak terpilih jangan putus asa ya. Tulisan-tulisan antum itu sudah luar biasa. Semoga bisa bermanfaat bagi antum dan juga orang lain. Tapi ikhwan, mubasyaratan nahnu nuwasil ila al-hadis. Baik, kita langsung sudah. Kita membahas hadis yang malam hari ini akan sedikit kita kupas, yaitu sebuah hadis dari Abu Hurairah. Fadhol Iqra, ya Ami Evan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina ولجميع المسلمين آمين. قال الأمالي الشيخ عبد الرزاق بن محسن حفظه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم أنفه ثم رحم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. Baik, barakallahu fiik. Kita sedikit mengulang pembahasan yang terakhir kemarin ya, ketika ternyata banyak laron. Alhamdulillah malam ini tidak ada laron ya, jadi bisa lancar lagi. Kalau ada ya sudah batal. Alhamdulillah lancar. Itu sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu hari pernah bersabda, "Raghima anf summa rohima anf, summa rohima anf." Celakalah seseorang, sungguh celakalah seseorang. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdoa seperti itu, ikhwan. Celaka, hancur dia. Maka ada yang bertanya kepada Rasul SAW, "Qila man ya Rasulullah?" Siapakah dia wahai Rasul? Orang yang celaka itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Man adraka abawaihi 'indal kibar alam yadkhulul jannah." Celaka seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya atau di usia senja. Usia senja berarti kapan? Ya usia tua, sudah mulai apa? Sepuh. Celaka seseorang ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya di usia sudah tua renta, tapi kok tidak membuat dia bisa masuk ke dalam surga. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya bagaimana? Dia tidak berbakti pada kedua orang tuanya. Kenapa pembahasannya lebih khusus ke orang tua yang sudah berusia tua renta? Karena ikhwan, keadaan orang tua itu terkadang jauh lebih
merepotkan seorang anak di usianya yang sudah tua. Apalagi ketika orang tuanya itu sudah mulai ya nuwun sewu, sudah mulai pikun, ya, mulai kelalenan. Maaf, PABB ora kerasa. Emang anak Ustadz ada orang tua yang sudah sepuh, mungkin usianya sudah 99 tahun ke atas. Ya nggak semua sih, tapi secara umum itu kalau usia sudah segitu, ikhwan, kadang ya anaknya itu harus bersabar. Minta ini, minta itu, udah kayak anak kecil lagi. Nah, kalau seorang anak kok jumpai orang tuanya sampai usia segitu, malah tidak membuat dia masuk surga, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk berbakti pada kedua orang tuanya, kata Rasulullah SAW, celaka. Bahkan sampai berapa kali? 3 kali. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wasil afan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amin amin qila ya Rasulullah ma kunna nasna'u hadha faqala li Jibril radhiyallahu anhu atqabawaihi aw ahadakum ala yudkhilul jannah qultu amin thumma qala radhiyallahu anhu dabala alayhi ramadan lam yughfar lahu wa qultu amin thumma qala radhiyallahu anhu dukiyat عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين رواه البخاري في الأدب المفرد. Ya, Fik. Sampai sini dulu. Nanti yang setelahnya boleh baca. Nah, hadis selanjutnya ikhwan, yaitu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal minbara faqala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbar. Kemudian beliau bersabda, amin, amin, amin. Kira-kira kenapa ini Nabi? Para sahabat pun bertanya-tanya. Lagi naik mimbar, dalam riwayat lain disebutkan 1 kali naik, amin. 1 kali naik lagi, amin. Yang ketiga kalinya bilang, amin. Ini Rasul lagi kenapa? Qila lahu ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha. Wahai Rasul, apa yang sedang kamu lakukan? Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan sahabat ini bertanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari mimbar. Ada yang bertanya, kenapa wahai Rasul engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Apakah ada wahyu turun? Apakah ada sesuatu hal yang memang mungkin perlu diaminkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala li Jibril rahima anfu 'abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Ini yang pertama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan dia berdoa, rahima anf, celakalah seorang hamba, adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Celakalah seorang hamba yang mana dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal tersebut tidak membuat dia masuk ke dalam surga, tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Hampir mirip sama tadi ya. Cuma ini adalah doanya malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya, Pak.
Bayangkan, malaikat yang paling mulia berdoa. Diaminkan oleh orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kira-kira doanya mustajab enggak? Itu mustajab 100%. Yang berdoa malaikat paling mulia di sisi Allah. Dan yang mengaminkan orang yang paling mulia di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati bagi ikhwan yang masih suka durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua apa Ustadz? Ya, setelah Jibril berdoa seperti itu, qultu amin. Aku pun mengucapkan amin. Terimalah ya Allah. Kabulkanlah doanya malaikat Jibril. Kemudian yang kedua kata Rasul, summa qala. Kemudian malaikat Jibril ini mengatakan, raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadhanu lam yughfarlah. Celakalah seorang hamba ketika dia memasuki bulan Ramadan tapi tidak membuatnya diampuni dosa-dosanya. Fakultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kok ada orang masuk ketemu bulan Ramadan tapi malah tidak diampuni dosa-dosanya? Gimana maksudnya? Dia menyia-nyiakan bulan Ramadan. Sing liyane pada puasa jebule melu puasa minggu ngormati. Yang lain pada ikut pada puasa Ramadan. Ini orang puasanya cuma ikut-ikutan hanya untuk menghormati orang lain. Aduh, puasa sebulan kesel temen ya. Wis lah puasane nek ketemu wong bae. Kalau ketemu orang saja. Nanti kalau di kamar, kalau lagi sendirian minum. Nek ketahuan priwe guyur nasisan reka-reka wudu. Wah. Dosa ikon. Bahkan diucapkan oleh malaikat Jibril, didoakan orang yang seperti ini celaka, menyia-nyiakan bulan Ramadan. Atau bahkan Ramadan berlalu ya seperti hari-hari biasa. Tidak ada perubahan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Baca Qur'annya biasa saja, bahkan malah berkurang. Karena alasan Ramadan jadi malas baca Qur'an. Padahal bulan Ramadan itu syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, tapi malah malas membaca Al-Qur'an. Atau ketika bulan Ramadan malah penuh dengan kemaksiatan, subhanallah. Ramadan malah dipenuhi dengan kemaksiatan. Ini adalah orang-orang yang sangat dikhawatirkan tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Pak sekalian, azani Allah wa iyyakum, Ramadan itu tinggal berapa hari lagi kira-kira? Sekarang bulan apa? Jumada akhir atau Jumada Tsaniyah. Setelah bulan Jumada Tsaniyah apa? Rajab. Habis Rajab? Sya'ban. Habis Sya'ban? Ayo. 2 bulan lagi kurang lebih. Bulan Ramadan itu datang. Maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya ya Pak, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba mengikuti para ulama terdahulu. Yang mana disebutkan dalam riwayat para ulama salaf terdahulu itu, jika mereka 6 bulan sudah hampir memasuki bulan Ramadan,
kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahu. Mereka para ulama salaf senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka sangat berhasrat? Kenapa mereka sangat ingin bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan itu, ikhwan, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat. Ya. Amal soleh begitu sangat mudah dikerjakan di situ. Dan orang yang meninggal di bulan tersebut sangat diharapkan meninggalnya itu husnul khotimah jika di atas ketaatan. Maka wajar jika para ulama berdoa sampai seperti itu. Apakah di sini sudah ada yang berdoa ya Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Sudah ada yang pernah? Kebanyakan dari kita mungkin jawabannya, wah isi suwe Ustaz, isi rong bulan maning iki. Ikhwan sekalian azan ya Allah wa iyyakum. Ini yang kedua. Celakalah seorang hamba yang bertemu bulan Ramadan tapi apa? Tidak diampuni. Tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik. Lalu amin yang ketiga maksudnya bagaimana Ustaz? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Summa qala rahima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli 'alaika." Fakultu amin. Malaikat Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba ketika namamu, namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad. Jadi Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, celakalah seseorang wahai Muhammad ketika namamu disebut tapi mereka tidak mau bersolawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dari awal anak mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersolawat cuma segelintir. Ada yang lalai, ada yang sibuk tanya temennya. Kata malaikat Jibril apa ya Wan? Celaka. Ketika namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisimu, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, celaka. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fakultu amin. Aku pun menjawab amin. Terimalah ya Allah. Orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersolawat, celaka. Amin. Terimalah ya Allah. Hati-hati Pak. Ya kadang kita lupa, kadang kita bersolawat tapi hanya di lisan. Perbaiki saja, perbaiki ikhwan. Jangan sampai hanya di lisan saja, tapi juga benar-benar meresap dalam hati. Dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Dalam riwayat lain disebutkan, selain orang ini mendapatkan celaka, orang ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau, ini adalah ciri-ciri orang terpelit. Sahih dalam riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu yaitu seseorang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, dia dengar namaku. Namanya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Kata Rasul, ini adalah orang yang pelit.
Jadi orang yang pelit itu bukan orang yang susah mengeluarkan harta, bukan orang yang apalagi ya itu mungkin dikatakan pelit, tapi yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat. Orang yang tidak mau mengeluarkan harta itu termasuk orang yang pelit. Tapi ada yang lebih asyad dari itu, ada yang lebih dahsyat dari itu. Apa ya kawan? Yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana harap nanti ketika antum selesai dari sini tetap ingat-ingat itu ya. Ketika di kelas ada ustadz antum menerangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum bersolawat. Ketika antum lagi keluar ketemu teman, ana tadi dengar ustadz nyampaikan hadis ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini. Apa ya? Anak nyatet nggak ya hadisnya ya? Oh iya ini nih hadisnya nih dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan sampai lupa ya. Fadhal Afan. وعن ابي بن عتبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدر مغفرا فأطاق فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال عقدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما لقيت الثانية قال عقدا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين فلما لقيت الثالثة قال عقدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم ينزلاه الجنة قلت آمين رواه الحاكم. Ya, ini hadisnya sama kayak tadi ya, kita lewati. Cuma beda peletakannya itu beda. Lanjut. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع منبر فلما رفع الدرجة الأولى قال آمين ثم رفع الثانية فقال آمين ثم رفع الثالثة فقال آمين فقال يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم شهد عبد أدرك رمضان قد سبق منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شيء شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت آمين رواه البخاري بلعنة. Ya, hadis ini sama dengan hadis yang tadi kita bahas. Ya. Ini sebenarnya pembahasannya sama, cuma dalam riwayat yang berbeda-beda. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Hadis terakhir ini ya, pembahasan hukukul walidain selesai. Iqra, yang terakhir. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. ما من ذنب أجدر أن يعد الله لصاحبه عقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحيم رواه الترمذي. Baik, Ikhwan, barakallahu fiik. Hadis yang akan kita bahas di pembahasan terakhir dari hukukul walidain yaitu hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ini pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu
Kata beliau, "Ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah." Kata beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dosa yang sangat layak hukumannya itu dipercepat di dunia, dan ada juga hukumannya nanti di akhirat yang disediakan. Ya, jadi ada dosa yang hukumannya itu layak untuk dipercepat di dunia. Ketika orang tersebut melakukan dosa ini, besar kemungkinan dia akan dihukum di dunia kalau nggak taubat. Dan nanti di akhirat hukumannya juga ada lagi. Dosa apa itu Ustaz? Minal bagyi wa qati'atir rahim. Yang pertama adalah perbuatan zalim. Perbuatan apa? Zalim. Jahat. Hukumannya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dipercepat di dunia. Dan nanti di akhirat juga ada balasan lagi. Kalau orang ini nggak mau taubat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qati'atir rahim, yaitu memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim itu adalah termasuk dosa yang besar, apalagi sengaja, apalagi dengan orang tua. Memutus tali silaturahim kepada orang tua ini merupakan dosa besar, dan akibat dari dosa ini akan disegerakan hukumannya di dunia. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Dan selesailah pembahasan hukukul walidain. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang di minggu depan kita masuk ke bab silatul arham, yaitu bab silatul rahim. Ya, sebelum ditutup ya kawan, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila mengucapkan sallallahu alaihi wasallam di hati boleh enggak Tat? Boleh enggak kira-kira? Boleh? Ya, walau alam ya. Tapi setahu anak lebih baik bibir kita sedikit gerak ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pelan enggak apa-apa. Meskipun pelan enggak apa-apa. Kalau di hati nanti khawatirnya kita ya malah enggak baca gitu. Pertama sih mungkin baca nanti lama-lama tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk waktu Isya? Sudah masuk belum? Betul, masih. Nah. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang menjalankan sholat untuk tidak berdoa dan saudaranya seorang muslim tanpa pada apa? Ulang. Sumpah apa tadi? Yang pertama? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang bersedia dalam sholat untuk tidak berdoa dan mendiami saudara sesama muslim tanpa pada apakah yang harus dilakukan? Anda ulang ya, coba ya, tidak salah. Apa hukumnya orang yang telah bersumpah dia tidak mau berteman lagi dengan temannya, terus mendiami lebih dari 3 hari, terus udah hukumnya ya
Wallahu a'lam. Ya. Tapi ikhwan, kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari, apalagi saudaranya sesama muslim, itu dia seperti menumpahkan darahnya, ya. Seakan-akan dia telah membinasakannya, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, nggak boleh. Apa keuntungannya mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari? Apa keuntungannya? Yang terjadi malah semakin dendam. Kalau misalnya ada permasalahan, coba antum ajak teman antum ke ruangan kosong. Maksudnya apa? Suruh apa? Gelut? Bukan ikhwan, suruh introspeksi sama-sama. Kira-kira anak salah apa? Ya, sebagai contoh ya. Ini semoga bisa antum tiru ya, dan semoga bukan termasuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ana dulu pernah mengalami kejadian itu. Wajar, setiap orang pasti pernah mengalami kejadian masalah sama temannya. Dulu Ana pernah ketika masih sekolah itu ngerasa kayak teman Ana kok beda kan? Teman Ana kok ngerasa beda, sikapnya kok kayak cuek kan? Beberapa hari, anak ingat dengan hadis tersebut. Maka anak ajak teman anak ke sebuah ruangan, kemudian anak coba tanya. Jadi bukan di depan umum, di ruangan kelas kosong waktu itu. Anak tanya, akhi, kira-kira anak ada salah nggak sama antum? Kalau misalnya salah, anak minta maaf ya. Wallahi anak nggak mau musuhan sama antum. Teman anak wala bilang, salah apa orang kok santai baik. Pakai bahasa Indonesia sih. Enggak ada, santai aja. Biasa aja sih, enggak ada salah apa-apa kok ya. Tapi kayaknya antum agak beda. Enggak, cuma perasaan antum aja. Bener nih enggak ada salah, iya. Kalau ada maaf ya. Udah selesai, besoknya kembali lagi. Ya memang berat ya kawan. Kita kalau mau kayak gitu tuh harus gengsinya, ya, egoisnya itu harus diruntuhkan dulu. Itu yang menghalangi kita untuk melakukan tabayun seperti itu dan introspeksi. Adapun berkaitan sumpah, walau alam ini anak nggak tahu ya. Tapi memang berat ikhwan. Ketika kita ada masalah dengan sesama manusia itu memang berat. Ya. Dulu pernah anak sampaikan kan, ketika kita memiliki masalah dengan Allah, itu jauh lebih mudah dalam tanda kutip daripada masalah dengan manusia, karena urusannya bisa ruwet sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa maksud dari hukuman dipercepat? Barakallahu fiik. Hukuman dipercepat maksudnya apa? Hukuman dipercepat maksudnya apa? Disegerakan. Jadi Allah itu menghukum langsung di dunia. Anak kasih gambaran, misal ada santri rame, hukuman dipercepatnya apa? Bukan nanti setelah kajian berdiri. Nah itu namanya hukuman tercepat. Dihukum suruh berdiri, yang lainnya pada duduk. Langsung, hukumannya nggak nanti di luar, tapi langsung. Nah Allah mempercepat hukuman bagi orang-orang yang tadi berbuat zalim dan memutus tali silaturahim di dunia, dicepatkan hukumannya. Ya terserah Allah hukumannya berupa apa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya memutus tali silaturahmi saudara yang non muslim? Kenapa harus diputus ya Pak? Harusnya kita kan berharap dia bisa masuk Islam. Dengan begitu pahalanya insya Allah juga akan mengalir untuk antum ya. Jangan sampai disia-siakan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.